lagi yang jualan F&B mungkin? Ya semuanya yang di yang di sini jualan F&B juga ya. Oke. Nah, sekarang kenapa kita belajar food photography? Oke. Yang pertama ini, kalau kita jualan F&B, produknya bisa kita foto sendiri. Oke, terus nambah hobi baru juga karena fotografi makanan tuh seru banget ya. Oke, terus bisa ngonten juga. Sekarang ngonten food itu seru banget. Mau jadi profesi ataupun sekedar hobi, dua-duanya seru sih. Oke, terus sebenarnya kalau ini alasan saya pertama mulai karena saya suka masak dan pengen si hasil masakan tuh ada fotonya yang bagus, nggak cuman asal jepret gitu. Jadi biar hasil masakan tuh ada foto bagusnya gitu. Oke, yang terakhir jadi tadi skill fotonya itu nggak cuman bisa dipakai buat foto makanan minuman. Jadi kalau misalnya ada yang jualan barang-barang lain misalnya perhiasan, parfum, beauty product, piring, gelas itu juga bisa dipakai gitu ilmunya. Nah, ini yang paling sering ditanya kemarin juga waktu registrasi. Kalau nggak punya kamera, gimana? Fotonya kalau nggak pakai kamera mah jelek ya katanya. Kalau cuman pakai HP bagus nggak? Nah, kalau saya sendiri sebenarnya saya pakai kamera, tapi pakai HP pun sekarang sudah bisa bagus. Ini beberapa contoh foto yang saya foto pakai HP. Gitu. Jadi foto pakai HP pun sebenarnya kalau punya lighting yang bagus, tekniknya udah oke, food stylingnya udah oke, hasilnya tetap bisa maksimal. Nah ini behind the scene-nya benar-benar foto pakai HP. Emang secara gambar dia masih mungkin belum sebagus kamera, tapi udah 80% mendekati lah bisa dibilang gitu ya. Jadi buat yang fotonya masih pakai HP, jangan berkecil hati, tetap semangat karena pasti bisa foto bagus juga. Oke. Nah, kalau misalnya kamera itu bisa ganti-ganti lensa. HP sekarang juga bisa ganti-ganti lensa. Oke, nah ini salah satu contoh. Ini kalau kita foto pakai lensa HP 0,5, si background ini lumayan banyak yang bocor ya. Pinggirannya kurang rapi. Kalau kita pakai 01, biasa udah oke juga. Cuma kadang beberapa itu background kurang besar misalnya. Di sini masih ada bocor sedikit-sedikit. Bisa kita mundur pakai lensa 2 misalnya atau 3 tergantung yang ada di HP. Fotonya bisa lebih rapih, bisa semakin mendekati hasil kamera. Gitu. Nah, kalau HP ada juga mode portrait ya. Nah, kalau pakai mode portrait kita bisa dapat efek bokeh juga kayak gini. Cuman saya sendiri jujur kurang sering pakai efek portrait di HP karena hasilnya kadang kurang rapih, terlalu kelihatan dibuat-buat gitu. Cuman untuk beberapa item bisa bagus. Contohnya ini. Nah, ini pakai HP, pakai portrait mode juga udah bagus. Ini es krim ya, toppingnya ikan teri. Nah, sekarang sudut pengambilan gambar. Sudut pengambilan gambar itu salah satu yang paling penting bisa dibilang. Kenapa? Karena kita harus bisa nyesuaiin objek foto yang diambil sama ngambilnya dari arah mana. Misalnya, kalau kita foto pizza paling bagus dari atas. Kalau di foto dari samping nggak kelihatan gitu. Atau di meja ada banyak bahan, ada banyak makanan kayak gini. Nah, dengan kita foto dari atas, semuanya bisa ke showcase dan semuanya bisa tetap fokus. Karena kalau misalnya kita foto dari samping, kadang yang depan fokus, yang belakang udah ngeblur, udah bokeh jadinya. Jadi kalau misalnya mau posting banyak atau misalnya kayak gini, ala-ala flat lay misalnya.
Ada prop-propnya lumayan banyak dengan pakai ini dengan fotonya flat lay dari atas bisa ke showcase semua. Nah, dari atas kita balikin sekarang dari samping, bener-bener dari samping. Ada makanan yang bagus juga dari samping. Burger misalnya. Kalau burger difoto dari atas nggak kelihatan ya, gitu. Nah, enaknya side view juga itu jadi si area sekelilingnya itu bisa ikutan dapat. Misalnya gitu. Di sini kita bisa lihat oh areanya tuh gelap-gelap gitu. Atau kalau misalnya apa ada efek-efek lampu atau ini baristanya lagi bikin minuman ini bisa kelihatan sekelilingnya. Gitu. Enaknya kalau foto dari samping. Atau nama tempat juga bisa di showcase. Nah, sekarang kalau misalnya kita tapi paling sering motret tuh gimana? Nggak dari atas, nggak dari pinggir. Seringnya dari berdiri aja foto jepret gitu kan. Nah, itu 45 derajat. Jadi hampir bisa dijamin lah hampir semua foto kita kalau misalnya asal jepret pasti pegang HP gini, cekrek gitu kan. Nah, itu 45 derajat. Sebenarnya ini salah satu yang paling aman. Jadi area pinggir dapet, atas dapet. Jadi kalau kayak gini mau motretnya pizza, mau motretnya burger pun dua-duanya dapet gitu. Oke. Nah, tapi ini nggak baku. Misalnya ada beberapa produk bagus di foto dari atas, bagus di foto dari samping. Misalnya dari samping oke, dari atas juga bagus. Kita bisa combine. Jadi kita layout dari atasnya dapet, sisi sampingnya juga dapet. Gitu. Nah, sekarang lighting. Oke, kita mulai dari yang suka apa? Sebenarnya salah kita tahu ini kurang bagus, cuman ya namanya asal jepret ya udahlah ya gitu. Nah, ini kalau fotonya nggak ada cahaya natural sama sekali, beneran di rumah di dapur habis beres masak cekrek. Nah, ini cahayanya flat. Dia nggak ada apa? Nggak ada dimensinya sama sekali kalau bisa dibilang si fotonya. Terus ini, kalau udah ke kafe malam-malam jepret tiba-tiba flash nyala, terang. Si lampu tuh bener-bener sampai terang banget, cuman dari depan doang gitu. Ini juga kurang ideal. Oke. Yang ini, dua. Apa kira-kira salahnya? Cahayanya dari atas, ya, apa? Tajam banget. Jadi si bawahnya banyak banget bayangannya. Nah, ini paling sering di restoran Jepang. Restoran Jepang tuh kan biasa lampunya kuning-kuning gitu kan. Kita jepret pasti hasil fotonya kuning juga biasanya gitu. Nah, sebenarnya cara paling gampang buat ngatasin ini semua tuh ada dua. Satu, fotonya jangan malam-malam. Dua, fotonya sebelah jendela. Begitu fotonya siang-siang sebelah jendela, ini semua hilang masalahnya sebenarnya. Nah, kalau saya sendiri paling suka itu pencahayaan dari samping. Pencahayaan dari samping, jadi layoutnya benar-benar simple, cuman ada jendela dari samping, gitu, kurang lebihnya. Kalau misalnya nggak ada jendela udah malam, ganti softbox bisa, gitu. Ini buat kita apa? Lihat diagramnya habis ini. Yang penting itu pastiin bayangan itu tetap ada, nggak tebel kayak di gambar sebelumnya, tapi ada tipis. Itu jadi si makanan tuh nggak kelihatan melayang gitu, nggak kelihatan cuma ditempel doang. Nah, kalau fotonya langsung dari depan gimana? Lebih bagus dong nggak backlight. Kalau dari depan flat jadinya, kayak di gambar ini. Bisa kelihatan ya? Bandingin sama yang cahayanya dari samping. Nah, si dimensi sayur-sayuran, ini ada smoke salmon, ini juga semuanya di sini tuh datar aja semuanya. Gitu. Oke. Nah, ini kurang lebih diagramnya kayak gini. Simple banget. Kalau digambar kayak gini, gambar nyatanya gini. Nah, anggap ini studio atau dapur atau ruangan apapun di rumah. Kita punya sumber cahaya dari sini. Oke, cahaya dari samping kita kasih background. Backgroundnya kita tambahin reflektor. Jadi cahaya dari jendela mantul balik. Nah, kayak gini. Dari jendela ada background, ada reflektor. Reflektornya mau pakai kertas, mau pakai styrofoam, mau pakai alas foto, pokoknya yang warnanya putih yang bisa mantulin cahaya itu ideal. Gitu. Jadi setup ini sebenarnya
bisa dibilang gampang banget buat di set gitu, beneran cuman dengan bawa 2 papan biasanya udah beres gitu. Nah ini salah satunya foto, waktu itu fotonya tuh di mall di Pascal, kan nggak ada studio ya. Jadi beneran cuman di setup terus tambahin aja reflektor. Backgroundnya yang ini kebetulan malah ngambil area belakangnya aja gitu. Nah ini hasil fotonya. Nah kalau misalnya kita udah ada tambahan lampu, kita bisa nambah lagi. Oke, nah ini contohnya cahaya dari belakang, ini fotonya oke, cuman lumayan backlight bisa dibilang. Nah, dengan kita tambahin lampu lagi di depan, nah gambarnya bisa kayak gini. Dimensi dari belakang dapet, bagus, ada warnanya. Dari depan, warnanya jadi nggak pias. Gitu, ini kurang lebih kayak gini, cahaya dari belakang sama cahaya dari depan. Nah, ini juga kalau foto minuman, ada yang lebih spesifik lagi. Jadi si minumannya tuh kita mau minumannya nyala. Jadi kita kasih cahaya dari bawah gitu. Jadi si minuman tuh bisa kelihatan nyala. Nah, dari belakang juga kita bisa dapat efek pantulan kayak gini. Jadi kalau misalnya ada glaze kue yang kelihatannya apa? Shiny gitu. Itu bisa ke expose gitu dengan ada lighting dari arah belakang. Nah, kalau misalnya nggak mau pakai jendela atau di rumah nggak ada jendela gitu, nggak ada jendela maksudnya nggak ada tempat kosong yang ada jendelanya gitu. Kita mau pakai lampu pakai softbox itu juga bisa. Nah, kelebihannya apa? Kalau pakai softbox tuh foto lebih konsisten. Kita fotonya mau jam 10 malam tetap bisa foto gitu kan. Sedangkan kalau misalnya kita foto pakai jendela kita harus nyesuaiin jamnya gitu. Terus cahayanya bisa diatur. Jadi dia nggak tiba-tiba mendung nanti fotonya berubah gitu. Biasa kalau misalnya foto menu atau foto katalog itu kan panjang tuh waktunya dari pagi sampai siang ke sore misalnya. Dengan pakai softbox dia jadi cahayanya tetap sama, nggak berubah-berubah gitu. Cuman ya nggak semua orang punya softbox sama setupnya lumayan makan tempat gitu. Jadi beneran cuma ditaruh kiri kanan aja kayak gini agak depan. Itu udah oke banget. Nah, buat apa? Buat alas foto ini saya udah pakai 10 tahun lebih alas foto dari mereka sampai sekarang masih utuh sih hebat. Jadi berapa kali kena lembab, berapa kali jamuran tapi di lap masih bisa utuh. Terus kalau meja ada favorit meja di IKEA yang tahan air, dia tahan air terus warnanya putih buat backdrop foto putih itu udah paling enak aja pokoknya pakai ini. Sama kalau piring-piringan biasa di toko online ada, cuman biasa aku suka ke Mutiara sih. Toko dapur, peralatan dapur. Nah, background fotonya ini bakal ngerubah persepsi kita dari harga dan kelas makanan tersebut. Oh, kalau gitu yang bagus harus semuanya kelihatan mahal ya? Enggak juga. Misalnya pengen jual makanan di kampus misalnya kantin mahasiswa misalnya atau kantin SD. Kita nggak pengen makanannya kelihatan terlalu mahal. Kita justru pengen kelihatan makannya, wah terjangkau nih, good deal nih. Nah jadi kadang meja HPL atau meja kayu kayak gini bisa bagus gitu. Atau kayak gini, ini sama-sama kayu tapi kayu beneran. Nah kalau kayak gini dia vibe-nya jadi lebih tradisional gitu. Ini produknya kerupuk jengkol. Jadi pas pakai ini tradisional. Nah, kalau ini comfort food kesannya bikin bikin smoothie bowl di rumah. Ini fotonya pakai spray justru. Jadi kesannya kayak wah ini lagi nyantai-nyantai di rumah tiba-tiba ada bikin smoothie bowl hari Minggu gitu. Ini vibe-nya dapat. Nah, kalau misalnya ini piring marmer meja marmer itu rasanya bakal jadi lebih luxury gitu. Cuman balik lagi nggak semuanya harus dibikin luxury karena nggak semua juga cocok buat dibikin luxury gitu. Nah kayak gini kan dengan kita bisa kasih lihat backgroundnya kayak gini lampu-lampu bar kita bisa kebayang oh ini tuh tempatnya kurang lebih kayak gimana sih. Nah ini buat kreasi backdrop. Backdrop biasa pakai papan kita bisa tambahin juga kain buat efek-efek. Ini misalnya foto foto hampers Natal jadi belakangnya kita kasih kain merah misalnya
Atau kalau ini pengen dapat kesan elegan, misterius gitu. Backgroundnya kita kasih hitam. Nah, kalau ini kafe-kafe lebih lebih industrial gitu. Kita fotonya di lantai malah gitu. Jadi nggak selalu harus backdrop putih doang gitu ya. Nah, kalau yang ini kan kesannya lebih lebih di restoran gitu ya, lebih sehari-hari lah. Kalau misalnya mau yang lebih komersil, kita bisa kreasi backdrop warna. Ini simple banget. Beneran beli kertas aja, kertas warna-warni. Terus tinggal di antara disolasi atau di clip gitu. Nah, ini kita bisa block out warnanya mau warna apa gitu. Nah, misalnya ini es krimnya rasa stroberi, jadi bawahnya pink, atasnya putih gitu. Atau ini juga, jadi bisa mainin warna kayak gini. Nah, sekarang warna ini kita kalau bisa jangan sembarangan. Kenapa? Kayak gini. Misalnya kita ada foto cookies warna terang. Backgroundnya berarti warna gelap. Jadi cookiesnya bisa menonjol. Kebalikan, cookiesnya gelap warnanya, kita kasih yang backgroundnya terang. Gitu. Kayak gini. Kalau dibalik kayak gimana jadinya? Nah, background gelap, cookies gelap. Produknya nggak menonjol jadi agak ngilang. Atau ini malah, putri salju. Backdropnya putih. Ya, nggak kelihatan jadinya gitu kan. Gitu. Nah, ini juga sama. Si sorbetnya warna putih karena backdropnya putih, udah gitu dikasih terang, jadi agak hilang si bagian atasnya. Oh, saya udah pakai ini, udah bikin ayamnya warna coklat, piringnya warna putih. Udah nggak sama kan? Tapi kok tetap jelek ya fotonya. Nah, ini karena kurang warna gitu. Nah, saya sebut teknik 3 warna. Jadi biasanya ada 3 warna yang lumayan berbeda, itu bagus buat garnish makanan. Contohnya, ayam goreng. Nah, atau rice ball. Dengan ada kuning dari telur, atau sayur dari lalapan, tomat, paprika, itu warna tuh langsung jadi hidup. Gitu. Warnanya nggak harus hijau, kuning, merah. Karena warna juga banyak kan. Bisa jadi ungu misalnya, atau kayak gini creme brulee, ini udah bagus tapi dengan kita kasih tambahan 3 warna ini langsung ngepop banget gitu warnanya gitu. Ini berarti merah, biru, sama hijau gitu. Pakai 3 warna dia warnanya jadi lebih hidup. Nah, sebelum kita foto sebenarnya salah satu yang paling penting itu buat kita tahu ini tuh foto buat apa. Misalnya, kalau ini buat sosial media, buat diposting di Instagram, oke? Atau perlu foto buat menu, karena kadang kalau foto menu pengennya fokus cuma di produk. Misalnya kayak gini, gitu. Jadi si hasil fotonya ini nanti bisa di cropping, bisa ditempel, bikin jadi poster lah misalnya. Waktu itu promonya tuh beli 3 50.000 gitu. Nah makanya kadang juga ada foto kayak gini. Jadi kita foto per item, jadi nanti bisa di layout di akhir. Gitu. Nah, dari tadi tuh foto hampir semuanya portrait. Foto tuh tegak lagi. Kenapa kira-kira fotonya tegak? Emang kalau fotonya landscape tuh jelek? Nah, balik lagi fotonya buat di mana? Sekarang kalau misalnya kita foto, apakah sering kita cetak jadi baliho misalnya? Atau dicetak gede miring atau di display di TV. Ada cuman gak sering. Kita lebih sering pakai buat sosial media gitu. Nah, tapi sosial media juga kan bisa posting landscape, bener gak? Bisa kan? Tapi lihat, ini HP. Ya, ini HP kita. Dengan kita posting landscape cuman segini, orang tuh cuman ngelihat, cuman dapet 1/3 paling 1/4 layar HP kita. Dengan kita posting portrait, lihat di HP mereka itu semuanya full atensinya tuh semua ke produk kita gitu. Makanya di zaman sekarang saya lebih banyak foto portrait gitu. Nah, anggap kita sekarang foto portrait 2:3 ya biasanya.
kita foto 2:3, kita perlu buat story Instagram. IG story 9:16 gitu kan. Atau kalau mau di crop lagi buat feed 4:5. Nah itu enak, jadi nggak banyak yang ke crop. Tapi kalau misalnya kita fotonya dari landscape posisinya, begitu kita mau crop ke 4:5 masih oke, biarpun agak kecentet di samping. Tapi kalau misalnya buat jadi story udah lumayan habis si fotonya gitu. Nah kayak gini, jadi kalau misalnya kita posting fotonya bisa full. Landscape juga kan bisa diposting ke Reels, bisa sih, cuman jadinya kurang gitu kan. Bawahnya kosong, atasnya kosong gitu kan. Gitu. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya udah tahu fungsinya untuk apa, untuk sosial media terutama, banyakin di portrait aja fotonya. Sama juga kalau bikin masuk Instagram Reels atau TikTok. Pastiin di bagian samping itu ada area kosong. Karena pasti ada caption, ada tombol like, comment, share gitu. Jadi kalau bisa di bagian samping ini jangan terlalu kelihatan. Kayak gini kan malah jadi kehalangan ya, nggak kebaca. Ini juga gitu. Nah, sekarang masuk ke food styling. Oke. Jadi fotonya udah bagus. Sekarang gimana biar makanan yang udah dibikin susah-susah, hasil apa? Si makanannya sendiri bisa fotogenik. Oke, ini beberapa peralatan food styling, tapi nggak semuanya dipakai juga sih sebenarnya, gitu. Yang paling penting tisu sih sebenarnya. Oke. Terus properti foto. Properti foto juga sebenarnya nggak perlu terlalu banyak. Nah ini layout foto produk di rumah yang lumayan simple lah bisa dibilang. Jadi kita ada setup meja. Meja di sini ada beberapa meja, jadi nggak cuma satu meja. Meja di sini buat prep, meja di sini buat prop, meja di sini buat foto. Gitu. Jadi di sini area foto, di sini area buat naruh prop. Nah, buat ininya, buat apa? Buat prep sama food stylingnya tuh di meja sebelah. Jadi kita bisa kerjanya efisien. Lagi di setup, yang ini lagi apa? Lagi food styling, kita udah foto ini beres, yang ini food styling udah bisa pindah lagi gitu. Jadi makanan bisa tetap seger. Nah, sama juga kayak tadi background latar foto, piring sama peralatan makan juga nggak kalah penting. Karena tadi persepsi orang tuh bakal berubah juga. Nah, kurang lebih gini tadi. Kurang ideal rasanya kalau makanan putih misalnya ini mungkin chicken carbonara atau alfredo, piringnya warna putih, warnanya jadi nggak keluar bisa dibilang. Tapi kalau misalnya kayak gini, warna udah makanannya warna-warni, kita kasih backdrop kasih piring warna hitam, dia warnanya jadi keluar. Nah, beberapa kadang pakai piring yang ada di rumah. Kadang kalau piring yang ada di rumah tuh udah ada patternnya, apalagi di sini misalnya dapat gratisan dari Rinso gitu kan. Nah itu kalau bisa jangan dipakai. Kalaupun cuman ada piring itu, tolong disusun makanannya sampai si mereknya ketutupan. Gitu. Nah kayak gini, ada pattern bunga-bunga sakuranya, jadi makanannya warna-warni, pattern piringnya warna-warni, jadi keramaian gitu kan. Jadi nggak fokus ke si produknya sendiri. Nah, atau ini kalau jajanan tradisional kita pakai piring kayu, itu vibe-nya jadi lebih tradisional. Dimsum, ada baki dimsum, itu oke banget. Kalau ini misalnya kita juga bisa nyesuaiin. Misalnya bakar-bakaran kan tetap daging lagi, seafood lagi gitu kan. Gimana biar kita tahu kalau ini bakar-bakarannya ala Korea. Nah, kalau Korea kan identik sama piring logam, piring, gelas, sumpit semuanya logam. Jadi dengan piring logam ini bisa kurang lebih ngasih tahu, oh ini tuh barbeque-nya Korean style loh gitu. Nah, piring makin aneh-aneh sebenarnya. Biasanya piring yang kayak gini yang benar-benar simple banget atau yang aneh banget itu kesannya malah lebih ke restoran upscale. Jadi nggak polos putih tapi dia ada teksturnya sedikit-sedikit. Ini yang saya paling suka sebenarnya. Karena makanan tetap bisa ngepop tapi nggak membosankan gitu bisa dibilang.
Nah, gelas kaca sama gelas keramik. Ini ada itunya juga apa? Ada pemikirannya juga. Kalau punya minuman yang bagian apa? Bagian atasnya cakep, tapi bagian bawahnya nggak terlalu cakep, pakai keramik yang atasnya doang kelihatan, misalnya kopi yang ada latte artnya itu udah oke. Tapi beberapa minuman dia punya layer. Kalau kayak gini, atasnya bagus, bawahnya bagus. Makanya kita perlu gelas kaca. Kalau enggak nanti bagian dalamnya ini nggak kelihatan. Atau kayak gini juga, gitu. Nah kalau kayak gini justru karena yang diperluin sampingnya doang, bagian atasnya ketutup pun nggak masalah. Nah ya sekarang aksesoris. Aksesoris sama properti pendukung. Biasa yang paling sering ditaruh itu bahan-bahan makanannya biasanya kan. Kayak ini misalnya brownies. Ada tepung, ada telur, ini ditaruh. Ini masih oke, selama nggak ditaruh terlalu banyak. Karena kadang misalnya yang ini, bahan yang nggak ada di elemen makanannya pun semua ikutan dipajang, ini jadi terlalu rame bisa dibilang gitu. Sebisa mungkin secukupnya aja. Bisa bahan kayak gini sambal, misalnya sambal bawang, atau bisa juga temennya, misalnya ini kerupuk jengkol makannya sama ikan goreng misalnya, atau cookies sambil ngopi misalnya, atau apa lagi bikin kopi terus ada peralatan set manual brewnya gitu. Nah gunanya buat apa? Karena kadang kita nggak bisa cerita makanan itu apa cuma dari gambar. Misalnya ini kue sus, susnya rasa lotus biscoff. Kita nggak bisa tahu ini rasanya lotus biscoff tanpa kita taruh lotusnya di sini. Kalau misalnya masih coklat kita masih bisa tebak gitu. Tapi kalau misalnya ini rasa apa? Ini rasa apa? Gitu kan? Agak susah gitu. Kayak ini misalnya yang rasa cinnamon, saya taruh batang cinnamon, ini yang original nggak ditaruh apa-apa misalnya. Atau kayak gini, ini kalau misalnya nggak ada nanas, kita nggak tahu ini tebunya tebu biasa atau tebu ada rasa nanasnya gitu kan. Kita kasih potongan nanas sama background nanas gitu. Jadi sebisa mungkin emang garnish yang ditaruh itu memang ada kepentingannya gitu. Nggak cuman asal fotonya jadi rame doang gitu. Nah terus kita perlu juga perhatiin si produknya itu unique selling point-nya apa. Misalnya ini dia puding yang ditaruh dalam balon. Kita showcase. Atau ini puding rasa antangin. Atau yang ini ada Milo Cube-nya. Yang ini ada pipetnya. Yang ini jelas latte art-nya bagus. Atau yang ini dalamnya pakai Marie Regal gitu. Jadi kita bisa tahu ini es krimnya tuh apa sih yang bikin spesial gitu. Si tekstur kuenya juga sebisa mungkin kelihatan ya. Nutella kecil. Kayak gini misalnya. Ini kan mozzarella balls, leleh-leleh. Jangan sampai kita fotonya gini doang. Gak ada yang tahu nanti ini apaan. Ciki atau apa gitu kan. Tapi dengan kita bisa ada tarik, ada keju lagi meleleh-meleleh kan kita bisa tahu ini apa. Gitu. Nah, makanan gak cuman orang. Jadi kalau orang kan kadang gue sisi kanan, gue sisi kiri gitu kan. Nah, makanan juga punya sisi cantik. Nah, kira-kira ini sisi cantiknya bukan? Udah cantik belum? Belum. Nah, sisi cantiknya yang ini. Gitu. Jadi si makanan sendiri kalau kita apalagi kalau kita yang bikin sebisa mungkin kita udah siapin sisi depannya yang bakal cakep buat difoto tuh yang mana sih? Gitu. Jadi jangan sampai apa? Misalnya bagian di sini ada yang bocel malah ketaruh ke depan misalnya atau yang di sini gitu jadi dagingnya nggak kelihatan jadi sebisa mungkin kita dari si prepping makanannya kita udah tahu sisi cakepnya tuh di mana. Nah, kalau kayak gini nggak ada sisi cantiknya, sama aja. Oh nggak, kebetulan yang ini ada sisi cakepnya. Nah, sekarang makanan sendiri dengan volume gramasi yang sama itu bentuknya bisa beda. Ini rice bowl, si rice bowl-nya kan dikirim ke rumah nih. Dia udah ditutup, dia udah dikirim. Selama perjalanan tuh kebejet-bejet, jadi gepeng atasnya. Jadi nggak kelihatan banyak. Dengan pakai sumpit aja kita bisa urain lagi si dagingnya, diangkat, disusun ulang pelan-pelan, dia volumenya langsung kelihatan banyak. Tanpa ditambahin sama sekali volumenya gitu. Oke. Nah, ini juga sama jadi sebisa mungkin kalau kita lagi plating ditaruhnya tuh
pelan-pelan, jadi dia tetap bisa dapat volume. Nah, ini nyimpan makanannya juga bisa dibikin lebih strategis. Contohnya, ini kelihatan penuh ya. Padahal sebenarnya karena saya tahu bagian depannya agak tinggi, depannya dikosongin. Karena bagian ini bakal ketutupan juga. Kita taruh bagian belakangnya aja. Gitu. Jadi si petnya bisa kelihatan penuh. Tapi sebenarnya secara gramasi semua sama gitu kan. Nah, kalau misalnya kita fotonya makanan yang apa? Makanan yang nggak bakal berubah banyak. Misalnya kue bolu lah, mau disimpan sekarang, mau fotonya besok, nggak jauh beda gitu kan. Tapi kadang-kadang kita harus foto tuh makanan yang harus cepet. Misalnya apa? Kopi misalnya, ada latte artnya. Atau yang ada keju-keju lelehnya. Atau es krim apalagi. Didiemin 5 menit, 10 menit aja udah berubah banget gitu. Makanya kita biasa pakai namanya stand in. Stand in tuh apa? Jadi setupnya semuanya kita udah ready. Kita nanti si makanannya tinggal ditaruh. Jadi udah fotografer siap jepret aja. Jadi jangan sampai makanan udah jadi, terus makanannya nunggu, udah keburu leleh es krimnya, makanan udah keburu kelihatan gak enak, kita malah masih setup lampu gitu. Sebisa mungkin ini semua udah beres, udah tinggal jepret, baru makanan terakhir datang. Nah, banyak juga kan yang kadang di video-video suka lewat nih. Oh, es krim biar nggak leleh, pakai mashed potato aja. Nah, saya pernah coba pakai mashed potato. Hasilnya gimana? Hasilnya bagus, jadi dia nggak leleh. Cuman itu lebih ke apa ya? Tergantung. Jadi kalau misalnya kita fotonya produknya es krim, kita sebisa mungkin pengen ngasih lihat produk aslinya tuh kayak gimana gitu. Sedangkan dengan pakai mashed potato mungkin tekstur berubah, warna nggak bakal bisa 100% sama gitu kan. Itu produk jadi berubah. Jadi kalau kayak mashed potato gitu buat apa sih? Biasanya itu lebih berguna buat orang syuting film misalnya. Di sini ada orang makan es krim kan nggak mungkin dia 10 kali take es krimnya ganti 20 kali gitu kan. Nah, karena si es krimnya tuh bukan pusat perhatiannya, makanya dia diganti mashed potato misalnya. Atau kita ngiklaninnya ayam misalnya, cuman di backgroundnya ada anak-anak lagi makan es krim. Nah, itu es krimnya pakai mashed potato nggak apa-apa. Tapi selama produk utama yang kita fotonya itu sebisa mungkin kita pakai produk aslinya. Sama juga kayak es batu palsu gitu. Sebisa mungkin jangan pakai es batu palsu kalau ditaruhnya di luar. Karena bakal kelihatan banget palsunya. Kalau konteksnya untuk dipakai di dalam minuman itu oke banget. Karena sih esnya nggak kelihatan. Kita cuma bisa lihat pattern gitunya kan. Nah, kadang masaknya juga stylenya beda ya. Karena kalau misalnya kita masak sayuran sampai matang, kadang warnanya agak layu, kurang seger lah bisa dibilang. Jadi kadang kalau misalnya buat foto menu, si sayuran kita cuma tumis bentar, sayur juga cuma di blanch. Jadi rendam air ngegolak sampai warnanya keluar, kita langsung rendam lagi ke air es. Begitu keluar tuh warnanya bakal tetap terang, bakal tetap bagus. Nah, bisa juga di brush pakai minyak. Ternyata teknik ngebrush ini awalnya tuh kirain cuma buat foto produk, foto makanan doang. Ternyata waktu saya kerja di hotel pun kita serving steak misalnya, kita serving ayam panggang, itu kita tetap bakal brush dulu pakai minyak sebelum serve ke tamu. Biar begitu makanannya nyampe tamu tuh menarik, dia bisa shiny. Contohnya kayak gini. Ini bebek packing, belum masih dari sananya langsung kayak gini. Begitu di oil brushing tuh langsung berubah, kelihatan jauh lebih mengkilat, jauh lebih menarik gitu. Ini sesimpel dari ngolesin minyak goreng aja sih sebenarnya. Nah, ini salah satu juga alat favorit namanya blowtorch. Jadi dia gunanya buat ngeluarin api kecil. Jadi di beberapa titik kadang kita mau ada efek terbakar, ini kita bisa pakai blowtorch gitu. Kalau beberapa menu emang wajib harus ada blowtorch, cuman kadang beberapa item cuman biar warnanya bagus doang gitu. Nah, harganya mahal nggak? Ini blowtorch murah banget sih sebenarnya. Paling si kepalanya ini paling 15 ribuan, di toko online juga ada sih gitu. Nah, ini prop favorit juga buat foto, ada kain. Kita bisa pakai kertas juga.
kertas disobek-sobek atau dikerwal-kerwal ini bisa estetik ya, lumayan. Sama majalah-majalah yang bagus juga keren. Nah, selain itu yang harus kelihatan lagi dari makanan itu tekstur. Jadi jangan sampai foto makanan itu dari luar semua. Detail makanan sebisa mungkin dapet. Jadi misalnya maca yang ini. Jadi si rasa creamy-nya bisa kelihatan. Kayak gini isiannya kayak gimana tuh bisa jelas semuanya. Kayak nastar, ada yang dibelah satu kita bisa close up itu bagus. Ini creamy-creamy-nya tuh bisa kelihatan. Jangan sampai detail-detail kayak gini kelewat. Sekarang foto minuman, oke? Jadi foto minuman sekarang kayak gini lah misalnya. Image yang dikejar itu seger gitu kan. Padahal sebenarnya jusnya udah anget karena fotonya di Jakarta dan udah berjam-jam. Jadi gimana caranya? Kita tancepin di atas wadah es, terus kita semprot pakai semprotan air biar jadi keringetan. Dengan gitu langsung kelihatannya bisa seger. Padahal sebenarnya jusnya sendiri mah udah anget gitu. Oke. Nah, sekarang kita maju ke foto minuman. Nah, minuman juga sama, tadi angle-nya beda-beda. Kalau tadi contohnya misalnya kalau makanan, pizza itu fotonya dari atas, burger itu fotonya dari samping, minuman juga ada yang foto dari samping, ada yang foto dari atas. Contohnya, latte art foto pasti dari atas. Gitu kan. Atau kalau misalnya minuman kayak gini yang ada isiannya, ada layernya, kita mau foto dari samping. Tapi ada beberapa minuman tuh harus 45 derajat. Kayak gini dia dari samping udah oke. Cuman kita mau ngasih lihat kalau di si bagian atasnya tuh foamy dan masih ada garnishnya lagi. Kayak gini misalnya. Kayak gini jadi tetap fotonya 45 derajat, nggak full dari atas juga gitu. Kayak ini misalnya si mocktailnya dia ada cap kafenya di es batunya. Ini sebisa mungkin tetap kelihatan. Nah, kalau fotokopi, yang pasti kalau fotonya latte cappuccino, foto secepat mungkin. Biasanya seudah minuman datang, jepret 20 kali, yang paling bagus tuh foto pertama. Karena di foto kedua, foto ketiga, udah butek. Busanya udah hilang, kayak gini contohnya. Gitu. Makanya ini salah satu tadi yang harus pakai stand in. Setup udah ready, kita tinggal jepret, baru makanan minuman datang. Kalau minuman yang lain kopinya misalnya americano gitu ya atau manual brew sih jauh lebih santai ya. Maksudnya nggak harus buru-buru gitu. Makanya kalau foto latte kadang saya paling senengnya malah pas lagi dibikinnya aja karena pasti lagi fresh-freshnya. Gak bakal bubbling. Nah ini salah satu yang paling menantang, makanan berkuah. Karena biasa bahan-bahannya tenggelam. Nah buat ngakalin makanan berkuah kalau saya ada 3 cara. Yang pertama diangkat, jadi isiannya diangkat aja, kan jadi kelihatan ya. Gitu, ini diangkat. Cara kedua ada diganjel. Diganjel tuh maksudnya gimana? Ini kan kuah nih, si bagian dalamnya kita isi mangkok, es batu palsu atau apa, biar si toppingnya tuh naik ke atas. Nah, kurang lebih kayak gini. Kalau beli peach gum biasa pasti topping tenggelam semua kan. Ini dalamnya diganjel pakai es batu palsu. Jadi si toppingnya bisa naik ke atas. Nah, ini diganjel. Atau yang terakhir dituang. Jadi kuahnya nggak langsung ditaruh bareng makanan ya. Jadi ya dituang aja jadi tetap kelihatan gitu. Nah, ini sesuaiin sama makanan yang apa? Sama makanan yang lagi di foto aja kayak gimana. Foto es krim, ya bisa ditebak lah foto es krim harus cepet. Kalau misalnya bisa kita kasih efek-efek dingin juga. Bisa pakai apa? Dry ice misalnya. Atau fotonya di area yang kayak gini kan kesannya lebih dingin gitu. Lebih adem. Jangan foto kelamaan kalau enggak pasti dia jadi keburu leleh. Nah, makanan juga nggak harus diem doang, kita bisa kasih action. Dengan ada action biasa jadi lebih seru. Bisa ditarik-tarik, bisa lagi dibakar, bisa lagi dituang, bisa dilempar kayak gini.
itu makanannya jadi lebih menarik. Nah, atau kalau misalnya ini paling sering iklan apa? Iklan minuman tuh kan pasti tumpah-tumpah gini lagi muncrat-muncrat gitu. Nah, kayak gini juga oke, cuman ya kalau kayak gini sayangnya ya minumannya jadi kebuang aja gitu. Nah, foto waktu lagi bikin prosesnya juga itu nggak kalah seru. Minuman lagi dibikin atau foto daging yang lagi dalam kondisi mentah itu juga nggak kalah bagus biasanya. Jadi kayak gini, foto waktu mentahnya ada, foto waktu lagi dimasaknya ada, itu juga menarik sebenarnya. Ini salah satu style foto yang baru saya suka belakangan ini, dibikin pattern. Jadi kalau kita punya barang kecil-kecil yang lumayan mirip-mirip, daripada kita fotonya kayak gini doang, saya jajarin biasanya. Saya jajarin, jadi dia ngebentuk pola. Ngebentuk pola kayak gini, tapi sebisa mungkin kita fotonya lebih close up. Jadi kelihatannya ujungnya tuh nggak kelihatan gitu. Kalau kayak gini kan pinggirannya kosong nih. Ini kurang ideal. Lebih idealnya kayak gini, jadi semuanya tuh full ke cover. Foto kadang ada yang pakai tangan. Nah, sebisa mungkin tangannya juga jangan sembarangan. Kenapa? Oke. Tangan yang paling ideal itu tangan yang mulus. Jangan apa? Jangan banyak bekas lukanya, jangan yang kotor. Nah, ada tambahan lagi, yang paling ideal itu tangan anak-anak. Karena tangan anak-anak itu kecil. Tangan anak-anak itu kecil, jadi makanan yang difoto bisa kelihatan besar. Misalnya, teko ini kelihatan besar, bener nggak? Tapi kalau yang pegangnya bapak-bapak gendut, jadi kayak gimana? Jadi kecil, gitu. Ini cuman beda tangan sebenarnya gitu kan. Aku pernah nemu orang yang tangannya saking gede, gelas Starbucks jadi segede gitu. Nah, sekarang ini sesuai kebutuhan. Kalau pengen makanannya kelihatan kecil, ya carilah tangan yang gede. Cuman biasanya kalau orang jualan kan pengen kelihatan porsinya gede ya. Jadi carilah tangan yang kecil gitu. Biasa paling sering tangan anak-anak atau kadang tangan apa? Ya carilah pokoknya yang mulus. Nah, ini beberapa hal yang kadang sering kurang pas juga. Ini salah white balance atau sering juga kita waktu ngedit itu biar warnanya keluar kita naikin saturasinya, cuman warnanya jadi serem kadang. Jadi sebisa mungkin kalaupun mau naikin saturasi jangan sampai kebanyakan. Tetap harus kelihatan natural. Atau diturunin aja. Jangan juga kalau diturunin jadi pucat jadi jelek ya. Nggak kelihatan. Nah, kadang juga foto kita kelihatannya miring. Kalau kelihatan miring gini, kadang apa ya, ngelihatnya agak pusing terus rasanya kayak mau tumpah sih makanannya tuh. Nah, background foto juga. Background foto sebisa mungkin tadi kalau kita pakai lensa yang wide 0,5, belakang tuh bakal jadi berantakan. Gitu ya. Nah, sebisa mungkin kita tadi pakai lensa 1 atau 2 atau di zoom kalau pakai kamera biar si bagian belakangnya itu lebih bersih. Nah, piring peralatan makan juga lumayan sering kotor. Makanya tadi saya bilang salah satu yang paling penting itu sebenarnya tisu, sesimpel tisu. Jadi kalau ada kotor, ada dekil, tolong dilap aja. Atau kadang piring ada minyakan, ada basah. Ini tuh kelihatannya kurang rapi. Nah, ini yang kadang suka nggak ketebak, suka nggak keliat gitu. Jadi banyak bahan tuh mantul gitu. Jadi kayak gini nih, ini pantulannya. Nah, kalau bisa dilihat pantulannya ini bisa kelihatan. Ini ruko gitu. Bisa kelihatan ini fotonya di mana. Jadi sebisa mungkin kadang kalau bahannya mantul, kita harus tambahin lagi tahanan di depan biar dia pantulannya tuh mantulnya tetap bersih, nggak bocor kemana-mana. Nah, nggak cuman botol yang mantul, sendok juga bisa mantul. Nah, misalnya kayak gini, fotonya lagi pakai celana boxer, ternyata mantul. Nah, mencegah yang kayak gini, jadi sebisa mungkin di zoom terutama di bagian-bagian yang gampang mantul, botol, minuman yang logam-logam itu biasa pantulannya kenceng. Atau ini, apa yang salah dari foto ini?
Ada yang bisa jawab gak? Atau oke-oke aja fotonya? Ya, refleksi plastik. Ya, ini ada refleksi plastik sedikit, cuman ada yang lebih krusial lagi. Background, bukan juga. Kekecilan kayaknya layarnya. Jadi di foto ini ada lalat. Lalat itu paling sering nyelip. Udah gitu nggak kelihatan. Apalagi kalau udah fotonya yang ada choco chip. Nanti begitu itu, kirain choco chip ternyata lalat gitu. Nah ini juga sama tuh. Ada entah lalat entah lebah terbang. Ini salah satu yang paling sering nyelip. Kadang kalau lagi iseng gitu suka bazar makanan gini ngelihat, kadang ngeliatin menu orang tuh kadang ada aja yang fotonya ada lalatnya tapi orangnya nggak nyadar dicetak gede lagi. Gitu. Nah ini beberapa aplikasi yang sering saya pakai. Ini kayaknya udah lumayan umum buat kita semua juga ya. Yang paling apa ya? Yang paling gak kepikiran itu sebenarnya Pinterest bisa dibilang. Kenapa? Jadi sebelum kita foto tuh kadang ide kita nggak sebanyak itu. Tapi dengan kita bisa buka Instagram dulu, Pinterest dulu, misalnya kita cari contoh foto brownies gitu ya. Nah, kita tuh langsung bisa banyak inspirasi. Oh, kira-kira mau nge-layoutnya gimana, mau naruh makanannya gimana, piringnya warna apa, kainnya kayak gimana, itu kita langsung keluar inspirasinya. Contoh aja, ini foto minggu lalu, foto kanel. Foto kanel, karena bingung mau gimana, jadi saya buka Pinterest bentar, langsung ada inspirasi, kayak gini bagus juga ya. Kita bisa langsung lanjut foto. Ini buat story editor. Kalau misalnya buat IG, ini foto video CapCut sama Snapseed ya. Ini buat ngedesain, kayaknya hampir semua orang udah pakai kalau sekarang. Udah, sebenarnya udah selesai. Kira-kira kalau ada pertanyaan boleh diangkat tangan aja. Ada pertanyaan? Oke, kalau belum ada kita lanjut ke sesi praktek aja. Kita bakal praktek foto. Di situ ada beberapa item yang udah disiapin sama sponsor. Jadi kalau mau berbaik hati buat ngetek sponsor-sponsornya boleh banget. Sama buat yang kemarin ikut udah daftar, aku ada bagi-bagi voucher juga ya. Ada voucher, gak tau voucher apa, pokoknya banyak. Oke, boleh kalau mau praktek foto, makanannya ada di belakang, boleh disusun-susun, dipindah-pindahin aja. Nanti sambil saya bagiin balik uang apa tadi, uang komitmen sama bagi-bagi voucher. Oke, terima kasih.